Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu ini kita kembali bertemu di dalam ibadah online dan saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk ibadah minggu ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami percaya bahwa kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Engkau yang mencukupkan segala keperluan kebutuhan kami. Engkau yang menjamin kehidupan kekal kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ketika firman-Mu disampaikan, hati pikiran kami telah disiapkan. Bahkan Roh Kudus mengerjakan hati pikiran kami. Firman ini ditabur, tertanam, bertumbuh, dan bahkan Roh Kudus memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini terambil di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini saya beri judul tinggal tetap dalam damai sejahtera Allah. Tinggal tetap di dalam damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan bahwa setiap penulis Alkitab membuka suratnya dengan salam damai atau salam damai sejahtera. Sering sekali dipakai oleh penulis Alkitab sebagai kalimat pembuka sekaligus sebagai doa agar pembacanya sungguh-sungguh atau benar-benar mengalami damai sejahtera itu. Dan bahkan kita pun setiap kali kita bertemu dengan sesama orang percaya, kita sering mengucapkan shalom. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ucapan shalom itu bukan hanya sekedar ucapan bibir. Ucapan shalom atau damai sejahtera itu merupakan doa supaya orang yang kita sapa mengalami damai sejahtera itu. Apakah shalom yang kita ucapkan itu hanya sekedar di bibir saja? Apakah kita tidak sungguh-sungguh mengalami shalom itu? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa asli kata shalom ini mengandung banyak muatan. Di sana dapat diartikan bahwa shalom ini merupakan dapat diartikan sebagai selamat, bebas dari perang, pikiran yang tenang, sehat hingga hidup berkelimpahan. Kalau bisa dirangkum, orang yang memiliki shalom atau damai sejahtera itu hidupnya pasti tenang, hidupnya pasti senang, hidupnya pasti menang. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang pertama, bagaimana
damai sejahtera Allah itu dapat kita terima, dapat kita peroleh. Sekali lagi firman Tuhan katakan, ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Artinya apa? Bahwa shalom atau damai sejahtera Allah itu merupakan inisiatif Allah. Artinya bahwa apa? Bahwa damai sejahtera Allah, kebenaran yang pertama adalah bahwa damai sejahtera Allah diperoleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia katakan bahwa damai sejahtera itu memerintah hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil. Siapa yang memanggil kita? Allah memanggil kita di dalam Kristus Yesus. Bahwa shalom itu berfokus kepada salib Kristus. Kalau kita membicarakan shalom, Alkitab selalu mengarahkan kita kepada satu titik atau satu pusat, yaitu Kristus yang menjadi manifestasi daripada shalom itu sendiri. Tanpa korban Kristus di atas kayu salib, kita tidak bisa mengalami damai sejahtera Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, LAI memberikan judul pada perikop yang kita baca ini. Di sana dikatakan sebagai manusia baru. Apa itu arti manusia baru? Manusia baru adalah mereka yang sudah ditebus. Manusia baru adalah mereka yang hidupnya dibenarkan. Manusia baru adalah mereka yang sudah dikuduskan dan hidupnya mengalami damai sejahtera dengan Allah. Jadi kalau kita mau mengalami shalom, kalau kita mau mengalami damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini, maka hal yang pertama adalah bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena disitulah bermula, disitulah pusat. Artinya bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib merupakan puncak dari shalom Allah yang dapat diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 5 ayat yang pertama firman Tuhan katakan. Sekali lagi dalam surat Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita hidup damai sejahtera dengan Allah, itu semuanya hanya karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketenangan pikiran dan ketenteraman jiwa yang sejati hanya tersedia ketika kita berdamai dengan Allah. Dan berdamai dengan Allah itu melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ini sangat penting karena akar dari kehilangan damai sejahtera, akar dari segala hal yang membuat kita tidak mengalami sejahtera atau tidak mengalami damai itu adalah dosa atau kesalahan. Makanya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa, pasti di dalam hidupnya tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesejahteraan. Makanya untuk mengalami damai itu, Kristus telah turun ke atas dunia ini untuk mati di atas kayu salib, untuk berkorban, untuk menebus hidup kita, untuk membenarkan hidup kita, untuk menguduskan hidup kita. Kita ini yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi Dia telah menanggung segala hukuman itu untuk membenarkan kita. Di dalam pembenaran itu firman Tuhan katakan bahwa kita telah mengalami damai sejahtera dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes, di sana sangat jelas, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 dikatakan, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu,
Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, sebelum dia meninggalkan orang yang percaya kepadanya, dia katakan bahwa damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera Ku artinya apa? Bahwa damai sejahtera itu milik Kristus. Damai sejahtera Ku berikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, untuk memperoleh damai sejahtera itu, sekali lagi saya mau katakan, percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Supaya ketika kita terima Tuhan Yesus, kita akan mengalami damai sejahtera. Hubungan kita dengan Allah akan mengalami damai sejahtera. Firman Tuhan katakan juga di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Mungkin kita berkata, firman ini bagaimana mungkin dia bisa berkata bahwa damai sejahtera di bumi, sementara saat ini kita berada di dalam situasi pandemi, sementara saat ini kita melihat bahwa begitu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, sementara ini kita melihat bahwa begitu banyak orang yang meninggal karena virus, sementara ini kita melihat banyak orang yang kelaparan dan miskin. Bukankah itu semua menyebabkan orang berada di dalam rasa takut? Bukankah semua itu menyebabkan orang berada di dalam sebuah kegelisahan, kekhawatiran bagaimana shalom itu bisa ada di tengah-tengah dunia ini? Tetapi lagi firman Tuhan katakan bahwa damai sejahtera di bumi di antara manusia atau di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Siapa orang-orang yang berkenan itu? Mungkin dunia boleh mengalami kekacauan, tetapi orang-orang yang berkenan kepada Allah akan mengalami shalom Allah atau damai sejahtera Allah. Siapa mereka yang berkenan? Mereka yang berkenan adalah mereka yang telah percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus. Kenapa mereka berkenan? Karena mereka telah dibenarkan, mereka telah dikuduskan, dan mereka telah menerima damai sejahtera Allah itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus pasal 2 ayat 14 dikatakan sampai Efesus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-17 dikatakan di sana, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan apa perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Itulah kedatangan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengajak bagi Bapak Ibu semua yang belum percaya Tuhan Yesus, yang belum terima Tuhan Yesus, jika kita belum menerima tetapi kita mau mengalami damai sejahtera, sekali lagi saya katakan, saat ini terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Engkau akan mengalami damai sejahtera, hidup berdamai dengan Allah. Engkau akan mengalami engkau akan mengalami ketenangan pikiran. Engkau akan mengalami kebahagiaan di tengah-tengah dunia, sekalipun dunia ini sedang berada di dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi Bapak Ibu, jika kita sudah percaya, namun kita berkata, kenapa saya kehilangan damai sejahtera sementara saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Maka dapat dipastikan, jika damai sejahtera diperoleh oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka dapat dipastikan kenapa kita kehilangan damai sejahtera adalah karena kita sudah mulai kehilangan pandangan terhadap pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Iman kita sedang turun, tidak lagi memandang Kristus.
Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandangan kita mulai teralih atau digerakkan oleh hal-hal duniawi. Dan ini sangat berbahaya. Iman kita harus berpegang teguh pada salib Kristus. Setiap hari kita harus ingat dan bersyukur atas karya salib, supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera itu. Kebenaran yang kedua yang kita patut pelajari pada bagian ini adalah yang harus kita pelajari adalah dikatakan di ayatnya yang ke-16, jelas di sana. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kebenaran yang kedua yang dapat kita pelajari pada bagian ini, bagaimana kita tetap tinggal di dalam damai sejahtera Allah adalah bahwa damai sejahtera Allah berkuasa memerintah, memelihara hati dan pikiran kita. Jadi cara kerja damai sejahtera ini adalah bahwa Dia Allah telah memberikannya di dalam hati kita. Firman Tuhan katakanlah, biarkanlah itu Dia memerintah hati kita. Biarkanlah itu Dia mengendalikan hati kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia di dunia ini butuh damai. Tidak ada yang tidak butuh damai. Orang bisa mabuk-mabukan untuk apa? Mencari ketenangan pikiran. Orang bisa narkoba untuk apa? Mencari ketenangan pikiran. Orang bisa belajar hipnotis bahkan untuk mencari apa? Ketenangan pikiran. Apalagi sekarang ini kita berhadapan dengan zaman sosial media. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita bahagia. Mungkin dengan materi kita. Mungkin dengan apa yang kita miliki, bahwa dengan semuanya itu kita sedang bahagia, tenang hidup kita. Bahkan kita cenderung mencari pujian, sehingga ketika dari luar sana ada pujian, kita itu akan merasa tenang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa jikalau dasar dari damai sejahtera itu adalah hal-hal yang sifatnya datang dari luar diri kita, sifatnya yang hanya sementara itu, maka damai sejahtera yang kita miliki adalah damai sejahtera yang tidak sejati. Damai sejahtera palsu, damai sejahtera sementara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah firman Tuhan katakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan itu tidak sama atau tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Allah tidak memberikan damai sejahtera seperti yang ditawarkan oleh dunia, yaitu dengan materi yang banyak, dengan hal-hal yang menawan. Tetapi Allah sedang memberikan kepada kita yaitu damai sejahtera surgawi. Damai itu tidak ada di dunia itu. Di dunia ini damai itu hanya ada di sorga, dan itu stoknya terbatas. Dan itu hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat bahwa apa akibatnya jikalau orang mengalami atau kehilangan damai sejahtera di dalam hidupnya. Orang yang mengalami atau kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya adalah bahwa orang itu sangat mudah untuk emosi. Dia sangat mudah untuk marah-marah. Masalah kecil jadi besar. Yang kedua adalah kalau orang kehilangan emosi, dia mudah stres. Pusing sana sini dan lain sebagainya, seolah-olah dia tidak menemukan jalan keluar atas persoalannya. Orang kalau kehilangan damai sejahtera mudah kecewa. Kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada orang lain. Saya kecewa sama orang itu. Padahal saya sudah berharap tapi saya kecewa. Gampang kecewa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang kehilangan damai sejahtera mudah putus asa. Seolah-olah gak ada lagi kesempatan. Mungkin usahanya gagal, udahlah. Sampai di sini saya tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Semuanya sudah jalan tertutup. Gak usah lagi, gak ada putus asa dan lain sebagainya. Orang kalau kehilangan damai sejahtera juga bisa nekat. Bisa melakukan segala sesuatu. Walaupun itu tidak benar tetap dilakukan.
Dan orang juga bisa mengambil jalan pintas kalau kehilangan damai sejahtera. Mudah berpikir negatif kepada orang lain. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan pasti orang yang kehilangan damai sejahtera mudah sakit. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita tidak mengalami hal-hal seperti di atas. Sekali lagi, Tuhan telah memberikan kepada kita damai sejahtera untuk memerintah hati kita, untuk tinggal di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya damai sejahtera itu ketika hati kita diperintah, ketika hati kita dikendalikan oleh damai sejahtera, akan meluap-luap di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan nampak di dalam kehidupan kita yang penuh dengan sukacita. Makanya firman Tuhan katakan bahwa Dia telah menaruh damai sejahtera itu di dalam hati dan pikiran kita. Firman Tuhan katakan, saya akan membacakan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Surat Filipi pasal 4 ayat yang ketujuh, di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian dan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian. Dalam bahasa TB dikatakan melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiran merupakan pusat dari kehidupan manusia, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita melakukan sesuatu, itu berpusat dari apa? Dari hati kita. Kemudian dari hati, kemudian naik dan pikiran kita, dan di pikiran kita menggerakkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, yang kita putuskan. Firman Tuhan katakan juga di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan juga di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Di dalam Alkitab firman Allah yang hidup dikatakan, yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup. Makanya firman Tuhan katakan bahwa damai sejahtera itu telah ditaruh di dalam hati setiap orang percaya. Supaya apa? Supaya dari hati ini meluap damai sejahtera sejati. Dari hati ini sungguh-sungguh meluap damai sejahtera yang tidak dibuat-buat. Karena zaman ini adalah zaman orang banyak yang istilah anak muda katakan terlalu banyak drama, terlalu banyak pura-pura. Mereka merasa senang, merasa seolah-olah bahagia, sebenarnya semuanya itu kepura-puraan. Dan orang yang pura-pura bahagia, orang yang pura-pura bersukacita, itu kelak juga akan lelah sendiri, akan capai sendiri. Tetapi firman Tuhan telah memberikan kepada kita damai sejahtera yang bersumber dari dalam hati kita. Damai sejahtera ilahi telah diberikan. Firman Tuhan katakan, biarlah damai sejahtera itu akan memerintah hatimu. Damai sejahtera akan punya kuasa untuk memerintah, untuk mengendalikan, untuk memelihara hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, salah satu contoh di dalam Alkitab adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus, Bapak Ibu, adalah pribadi yang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam surat Filipi, dikatakan di sana sangat jelas sekali, Bapak Ibu. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat ini merupakan ayat yang luar biasa bagi kita. Karena semua teolog percaya dan setuju bahwa surat Filipi ini adalah surat yang ditulis di dalam penjara ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Dan kemudian surat ini dia tulis, dia katakan dia menghibur orang lain. Dia katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat ini tidak berasal dari sebuah istana, tetapi nasihat ini berasal dari penjara di mana Rasul Paulus dibelenggu untuk menerima keputusannya. Dia pada waktu itu nggak ngerti keputusan apa yang akan terjadi atas hidup. Ya mungkin bisa dibebaskan dan mungkin bisa hukuman mati. Tetapi dia memberikan surat itu, mengirim surat kepada jemaat di Filipi. Dia katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kehidupan di penjara bukan kehidupan yang tenang, bukan kehidupan yang bahagia. Keadaan sekelilingnya begitu menyeramkan. Tetapi Rasul Paulus katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan? Karena Rasul Paulus memiliki sukacita yang bersumber di dalam hatinya. Sukacita yang diberikan oleh Allah, yang tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Sukacita yang sejati. Sekalipun dunia seolah-olah merasa mengancam dirinya, dia tetap mengalami damai sejahtera itu. Itulah sukacita Kristus, di mana Kristus rela memberikan pengampunan kepada orang yang mengkhianati, kepada orang yang menghina, kepada orang yang mencaci maki. Sekalipun dia mati, disalibkan, dipukul dan lain sebagainya, tetapi dia mengampuni. Yudas ketika dia menjual Yesus, Yesus berkata kepada Yudas, hai teman, itulah damai sejahtera yang dimilikinya. Damai sejahtera itu yang bersumber dari hati, mampu memberikan pengampunan kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu damai sejahtera? Damai sejahtera itu akan mendatangkan sukacita, kegembiraan, ketenangan dalam hidup kita. Yang kedua adalah damai sejahtera akan memberikan kepada kita semangat hidup dan semangat untuk bekerja, semangat untuk beraktivitas, semangat untuk memberkati orang lain, semangat untuk menjalani hidup. Itulah damai sejahtera itu. Dan yang ketiga, kebenaran yang ketiga yang kita pelajari pada bagian ini adalah tertulis di ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, di dalam firman Tuhan, di ayat yang ke-13 dikatakan, di ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kebenaran yang ketiga adalah bahwa damai sejahtera Allah sejalan dengan hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan, hendaklah kebenaran atau perkataan Kristus diam di antara kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah sejalan atau seiring dengan hidup dalam kebenaran. Orang percaya yang benar akan memiliki kenyamanan, keamanan, dan kemakmuran kalau ia mengenal kebenaran dan tidak terikat oleh percintaan akan dunia ini. Kolose pasal 3 ayat 16 katakan, hendaklah ajaran-ajaran Kristus, ini di dalam bahasa Indonesia sederhana, dikatakan hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap ke dalam hati. Mengapa perkataan Kristus itu harus meresap, atau firman Allah harus meresap di dalam hidup kita, supaya setiap hari kita dimampukan untuk melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi firman Allah itu adalah berkuasa atas hidup kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena firman Allah. Firman Allah itu menyebabkan adanya apapun yang ada di dunia ini. Segala sesuatu diciptakan di dunia ini, segala sesuatu hidup di dunia ini karena ada firman Allah. Ketika Tuhan menciptakan terang, maka dia berkata, jadilah terang. Itulah firman Allah. Dan saya mau katakan, jikalau kita pun hari ini hidup, itu karena firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah itu menimbulkan iman. Firman Allah itu mendatangkan perubahan. Firman Allah itu membuat iblis takut. Firman Allah itu menyebabkan mujizat. Firman Allah itu menyembuhkan sakit hati. Firman Allah itu membangun karakter.
Firman Allah itu mampu mengubah keadaan. Firman Allah itu mendatangkan sukacita, mengatasi kesusahan, menyucikan pikiran dan menjamin masa depan. Makanya semua katakan kepada kita bahwa kita orang percaya perlu firman Allah. Firman Allah sepenting kita makan sehari-hari, kita konsumsi sehari-hari, karena kita harus hidup di dalam kebenaran. Makanya firman Tuhan katakan bahwa perkataan Kristus harus meresap di dalam hidupmu. Yeskiel pasal yang ke-36 dikatakan di dalam firman Tuhan. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh-roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan? Bahwa kita sebagai manusia baru, kita sudah didesain begitu rupa oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang taat, untuk menjadi orang-orang yang mampu melakukan kebenaran Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, yang kegembiraannya adalah melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kita telah diberikan hati yang baru, bentuk yang baru, desain yang baru, ciptaan yang baru. Kita dilahirkan kembali untuk apa? Supaya kita memiliki hati yang taat. Bahkan hati yang keras Tuhan ubahkan, kuberikan kepadamu hati yang taat untuk melakukan firman Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa firman Allah merupakan cara bagaimana kita hidup di dalam kebenarannya. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita semua bahwa damai sejahtera Allah akan berjalan bersama-sama dengan kebenaran Allah. Kita tidak akan pernah mengalami damai sejahtera jika kita terus-terusan hidup di dalam kedagingan. Tetapi sekali lagi hiduplah dalam kebenaran Allah, maka damai sejahtera Allah itu akan tinggal tetap di dalam hati kita. Ayat yang terakhir di dalam khotbah ini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17, saya akan membacakan untuk kita semua. Di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan di sana, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang keempat adalah bahwa damai sejahtera Allah menyebabkan hidup kita, perkataan dan perbuatan kita untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tinggallah tetap di dalam damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah hanya diperoleh oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, damai sejahtera adalah berkuasa untuk memerintah, untuk mengendalikan, untuk memelihara hati dan pikiran kita. Yang ketiga, damai sejahtera Allah sejalan di dalam hidup dalam kebenaran. Dan yang keempat, damai sejahtera Allah akan membuat kita atau membuat hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada minggu ini Tuhan. Firman Tuhan telah mengajarkan kepada kami untuk tinggal tetap di dalam damai sejahtera Allah. Walaupun saat ini kami mengalami musim pandemi COVID-19, tetapi kami percaya bahwa kami setiap orang percaya yang terima Tuhan Yesus, hidupnya akan mengalami damai sejahtera, akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu hari lepas hari. Dan bagi kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum terima Tuhan Yesus, Roh Kudus kerjakan hati mereka supaya mereka terima Tuhan Yesus. Maka mereka akan menerima damai sejahtera dan sukacita ilahi yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, berkati kami semua, dan mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Engkau, haleluya, amin.